Dalam CPL ya, capaian pembelajaran maupun capaian lulusan itu yang dominan kan tidak hanya skill ya. Skill itu kan untuk nomor sekian. Tapi yang paling itu adalah karakter, sikap, etika, attitude gitu ya. Itu menjadi penting. Masuk perguruan tinggi itu untuk mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya bukan itu, tetapi justru adalah main kita. Jadi cara berpikir kita, ketika kita memahami dan menyadari, maka itulah pentingnya pondasi iman. Artinya iman itu adalah segalanya. Ketika iman itu benar, maka kemudian kita akan menggunakan logika secara benar. Dan itu saya kira tidak bertentangan, hanya saja cara memahaminya yang belum betul. Ilmu itu akan tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa kalau kita ikhlas menyampaikannya gitu ya. Birin. Ya, biasanya kan kita ketemu ketika di ruang CDC ya Pak, di Tracer ya Pak. Nah sekarang kita ketemu di sini ngobrol-ngobrol seputar Ramadan. Biasanya Pak Tobi kalau misalnya Ramadan ada hal yang selalu ditunggu-tunggu nggak Pak biasanya? Ya, Ramadan itu bulan yang istimewa ya Mbak Rifa. Jadi setiap orang menunggu, demikian juga dengan saya termasuk di dalamnya adalah menunggu kapan Ramadan tiba, menyambut dengan senang hati, terutama adalah kebahagiaan tersendiri ketika kita buka bersama dengan keluarga, bisa sahur bersama, dan tentunya adalah bersama-sama dengan masyarakat sholat raweh. Itu satu kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam khususnya, dan tentunya saya juga menjadi hal yang sangat menyenangkan menyambut Ramadan itu. Iya ya Pak ya. Kadang kita nggak pernah tahu ternyata momen Ramadan tuh juga bisa buat berkumpul keluarga ya Pak, yang biasanya pergi pulangnya beda-beda, terus kalau Ramadan jadi satu. Jadi momen keluarga itu yang jelas gitu ya, apalagi kemarin Ramadan anak pulang dari kos gitu dan bersama untuk sholat raweh dengan anak-anak, dengan istri, itu sesuatu yang momen langka sekarang ya, seperti Pak. Ini. Jadi mungkin keluarga Indonesia juga padahal keluarga tapi jarang ngumpul bareng, apalagi ibadah bareng gitu ya. Oke, berarti kan kita bisa ngomong kalau Ramadan itu momen ketemu keluarga gitu ya Pak? Ya, salah satunya itu gitu yang menjadikan keluarga semakin akrab, keluarga semakin bersama gitu ya, tanpa HP, tanpa apapun itu. Tanpa gitu apapun ya Pak ya. Tapi di Ramadan menurut Pak Tobirin apakah juga jadi momen buat refleksi diri? Karena kan kita lebih banyak waktu untuk beribadah ya Pak, biasanya kalau Ramadan ya Pak? Saya kira ya itu Mbak. Jadi satu yang tentunya menjadikan kita Ramadan adalah momen juga untuk muhasabah, evaluasi tentang apa sih yang telah dilakukan setahun sebelumnya, dan tentunya adalah itu introspeksi terhadap segala hal kekurangan, kelebihan kita, dan itu menjadi penting di Ramadan lah sebagai satu starting untuk perubahan gitu ya. Dan tentunya ini menjadi hal yang sangat dinanti bersama, termasuk saya gitu ya, terutama dalam mengevaluasi diri gitu, bermuhasabah. Iya, berarti memang Ramadan tuh momen yang pas bisa kita maknai sebagai tempat kita berkumpul dengan keluarga, kemudian bermuhasabah diri. Nah ini nih Pak, saya mau tanya pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. Jadi kan Pak Tobirin ini ditunjuk atau diberikan amanah sebagai wakil dekan 1 bidang akademik. Nah menurut Pak Tobirin nih, tanggung jawab tersebut apakah merupakan amanah Pak? Iya. Sebenarnya saya nggak pernah bermimpi itu ya menjadi wakil dekan, tapi tiba-tiba ada amanah yang ditunjuk gitu, dan saya kira wakil dekan itu apalagi di bidang akademik itu harus ada standar kualifikasi yang tinggi, dan tentunya itu berat bagi orang atau saya untuk mengemban sebuah amanah itu karena kualifikasi dan lain sebagainya. Karena hampir semua tugas dari di bidang akademik itu ya di fakultas, universitas itu ya di bidang akademik gitu, hampir 68-70% itu ya bidang akademik. Nah, disitulah kemudian merasa bahwa ini salah satu bentuk amanah gitu ya. Jadi
saya kira tidak berpikir tentang kualifikasi dan lain sebagainya, tetapi adalah ini berpikir amanah yang harus saya terima dan tentunya banyak belajar. Tapi prinsipnya sebenarnya amanah itu adalah titipan untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik, dan tentunya itu menjadi catatan bahwa amanah itu adalah bentuk refleksi kita, ya, bentuk refleksi kita untuk semakin mengabdikan, tidak hanya kepada hablum minallah tapi juga hablum minanas, ya, termasuk adalah memberikan layanan-layanan yang terbaik di bidang akademik itu. Saya kira itu, Mbak. Ya, berarti sejauh ini ada tantangan khusus nggak, Pak? Karena kan akademik kan hubungannya dengan mahasiswa ya, Pak. Kadang banyak sekali variasi lah mahasiswa ini. Challenge-nya saya kira sangat besar ya, terutama akademik itu melayani dosen, melayani mahasiswa, melayani tendik gitu ya. Jadi sivitas akademika campur baur di situ. Dan yang menjadi berat bagi kita itu adalah akademik atau WDA itu gerbang terakhir penyelesaian masalah di bidang pembelajaran. Misalnya masalah cuti, masalah UKT yang nunggak, masalah belum isi KRS, dan masalah-masalah akademik yang lain yang mungkin nggak muncul dan dalam pikiran kita. Misalnya contoh ya, itu ada anak yang ambil skripsi tapi ternyata misalnya ada banyak masalah di situ, dia harus menyelesaikan hal-hal banyak ya, KRS-nya, UKT-nya, pacarnya gitu. Dan itu kadang sekarang curhatnya kepada WDA gitu ya, bukan kepada PA gitu. Itu menjadi salah satu tugas yang menantang sekaligus menjadikan pelayanan yang prima dalam pembelajaran. Semua pembelajaran harus siap, fasilitas juga harus siap, dan itu tentunya menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh bidang akademik gitu ya. Jadi akhirnya menarik ya, Pak, karena jadi bertemu dengan banyak orang, kemudian harus tetap melaksanakan pelayanan yang prima. Gitu. Kita berdua kan ini ya, Pak, ya, akademisi ya, Pak, sebagai penyambung keilmuan gitu. Apakah menurut Pak Tobirin setuju kalau sebenarnya kita sebagai dosen, sebagai penyampai ilmu, penyampaian ilmu itu juga sebenarnya masuk dalam amanah juga gitu, Pak? Ya, saya kira apa yang disampaikan gitu ya, Ramadan itu juga tolabul ilmi. Nah, dalam ranah ini kita juga menyampaikan ilmu untuk menyampaikan apa yang kita pahami kepada mahasiswa dengan baik. Nah, disitulah kemudian ilmu itu menjadi penting untuk kita sampaikan sebagai amal ibadah kita. Dan tentunya kita sebagai dosen niatkan kita bekerja itu dengan bismillah lillahi ta'ala sebagai bentuk ibadah, dan insya Allah itu menjadi amalan bagi kita. Dan tentunya ilmu itu akan tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa kalau kita ikhlas menyampaikannya gitu ya, tanpa kita memikirkan berapa remun kita, berapa apa yang artinya berapa sih poin-poin kita itu. Insya Allah kalau kita ya itu penting gitu ya, tetapi ketika kita bismillah nawaitunya adalah lillah, itu menjadi hal yang ringan dan itu adalah membahagiakan, apalagi bertemu dengan mahasiswa. Dia sangat respon, dia peduli, kemudian dia memahami apa yang kita sampaikan, dan mahasiswa itu berterima kasih kepada kita ketika ilmu-ilmu yang disampaikan. Jarang loh sekarang misalnya mahasiswa yang misalnya ketika habis kuliah, terima kasih Pak gitu ya. Itu adalah bahasa-bahasa yang membuat kita itu bukan mau dihargai ya, tetapi adalah Gen-Z sekarang ini, tapi ternyata masih bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Saya kira itu. Pak. Momen yang menurut saya terharu sih saya sebenarnya kalau misalnya ada mahasiswa saya bilang terima kasih ya Mbak, materinya seru, atau mungkin di kelas itu diskusinya berjalan tuh adalah salah satu hal yang saya nikmati juga sih Pak sebagai seorang dosen. Ya makanya kalau menurut saya memang ilmu kita sebagai dosen memang amanah juga ya Pak, dalam penyampaian ilmu ya Pak ya. Jadi memang harus dinikmati prosesnya ya Pak. Nah, kalau menurut Pak Tobirin nih, apakah iman tanpa ilmu itu bisa mencederai integritas kita sebagai dosen maupun mahasiswa sebagai pelajar, Pak? Iya. Jadi iman itu akar ya, tauhid kita itu pondasi kita. Maka kemudian untuk bisa mengakar kuat dan benar itu butuh ilmu. Gitu ya. Jadi ilmu itu adalah bagaimana cara untuk memahami,
mengetahui apakah itu benar atau salah. Keimanan kita benar atau salah itu kan didasarkan kepada ilmu kita. Jadi bagaimana kita tahu, bagaimana kita memahami, bagaimana filosofinya itu adalah menyadari betul tentang makna hakikat, misalnya sebagai muslim, makna syahadat kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah misalnya. Nah itu harus ada keilmuannya, bagaimana makna syahadatain, bagaimana kemudian makna-makna tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Itu menjadi penting untuk kita ketahui dan itu akan memperkuat fondasi keimanan yang benar. Maka dengan ilmu kita akan menjadi memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang benar dan tentunya adalah sesuai dengan syariatnya. Gitu. Berarti memang harus saling melengkapi ya Pak. Iman tanpa ilmu juga kurang, ilmu tanpa iman pun juga kurang akhirnya ya Pak ya. Jadi emang harus seimbang satu sama lain. Nah kalau sebagai akademisi nih Pak, kapan Pak Tobiri merasa iman tuh justru memperkaya cara kita untuk memahami keilmuan kita? Oke, jadi yang paling pondasi itu adalah pertama tadi syariat gitu ya, ketauhidan, keimanan kita. Maka kemudian kita meyakini itu berdasarkan kepada nas-nasnya. Nah, nas-nasnya itu pada ilahiyah di dalam kitabnya dan nasnya yang ada di dalam alam semesta. Maka itu teramu dalam catatan ilmu. Kalau ilmu humaniora adalah bagaimana relasi dengan manusia, habluminallahnya, habluminanasnya itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami. Bagaimana kita bermasyarakat, bermuamalah agar tidak menyinggung tetangga, memperhatikan orang lain, juga tahu antara hak dan kewajiban. Jadi memahami nilai-nilai itu sehingga keimanan yang ada pada diri kita, ada pada hati kita, ada pada jiwa kita itu akan mencerminkan sejauh mana iman kita kuat kalau ilmu kita juga kuat gitu ya. Artinya semakin kita tahu, semakin kita paham tentang kitab-kitabnya, tentang segala hal yang berkaitan dengan isi Al-Qur'an misalnya, ayat-ayat kauniyah dan kauliyahnya, maka itu akan menjadikan momentum bahwa dengan ilmu yang benar, maka keimanan kita itu akan semakin benar, semakin lurus. Kalau dalam istilahnya ya ahli sunnah wal jamaah gitu ya, itu akan dipahami secara benar gitu ya dengan hal itu. Tapi ini Pak, kadang kan ada fenomena ya Pak, mahasiswa ini semakin tinggi ilmunya, semakin dia mencari tahu tentang satu ilmu, terkadang itu dibentrokkan dengan iman nih Pak. Kadang mereka logika tuh lebih tinggi daripada iman, sehingga terkadang ada situasi di mana justru mahasiswa ini jadi mempertanyakan keagamaannya. Pernah mendengar cerita seperti itu ya? Pak? Saya kira itu satu hal yang tentunya ketika kita memahami dan menyadari, maka itulah pentingnya pondasi iman. Artinya iman itu adalah segalanya. Jadi pondasi dasar sebelum kita memahami tentang logika berpikir. Artinya kita menyadari betul tentang hakikat kedirian, tentang kita sebagai manusia, kan hubungannya antara iman, ilmu, kemudian muamalah gitu ya. Maka yang harus kita perhatikan itu adalah pondasi iman dulu, ya, pondasi iman. Ketika iman itu benar, maka kemudian kita akan menggunakan logika secara benar. Dan itu saya kira tidak bertentangan, hanya saja cara memahaminya yang belum betul. Jadi itulah yang terkadang mempertanyakan tentang hakikat ketuhanan misalnya, mempertanyakan tentang agama misalnya, mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Saya kira memang itu dalam kajian filsafat misalnya, mungkin itu tentang bagaimana epistemologi, aksiologinya gitu ya, tentang entitas itu keberadaan. Saya kira itu bisa ditanyakan, tetapi pondasi iman itu harus kuat. Artinya ketika iman itu tidak memiliki akar yang kuat, syariat tidak memiliki akar yang kuat, maka logika itu akan mengalahkan iman itu. Jadi logika itu akan bercampur baur dan tentunya akan menjadikan pondasi kita itu runtuh. Maka keimanan kita itu dipertanyakan kembali oleh akal kita. Padahal logika, akal itu kan alat untuk memperkuat iman kita.
metode atau cara atau sebuah strategi ya atau peralatan lah intinya yang bisa memperkuat keimanan dan keislaman kita gitu ya. Saya kira itu Mbak Rifa. Oke, jadi itu mungkin ini ya pesan buat teman-teman mahasiswa mungkin jadi sebelum menggunakan logikanya sebenarnya tidak ada masalah ya Pak menggunakan logika asalkan ketika imannya sudah kuat jadi malah akhirnya ilmunya itu bisa kita olah, bisa kita pahami dengan cara yang lebih bijak seperti itu ya Pak ya. Nah ini Pak, karena kita udah ngomongin tentang mahasiswa, berarti apakah mahasiswa ketika menuntut ilmu dia juga mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk menjadi pribadi yang lebih bagus dan mungkin kedepannya bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi gitu ya Pak ya? Ya, saya kira dapat amanah ya Pak mereka berarti ya? Iya Mbak, jadi ini yang sering kali kita keliru bahwa masuk perguruan tinggi itu untuk mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya bukan itu, tetapi justru adalah main kita. Jadi cara berpikir kita. Jadi masuk perguruan tinggi itu merubah thinking kita, gitu ya, betul. atau merubah jadi cara pola berpikir bagaimana kita mampu untuk mencapai visi hidup kita. Itu kuliah, gitu ya, mencapai perguruan tinggi. Jadi bukan kerja itu nanti. Kalau dalam kajian filsafat kan, kalau you adalah human, kalau you adalah manusia, pasti akan dapat kerja, gitu ya. Dan itu adalah kajian filsafat. Nah, oleh karena itu logika yang dibangun sebenarnya adalah pertama kali ketika kita memasuki perguruan tinggi bahwa ketika kita masuk ruang kuliah, gerbang kuliah itu adalah untuk mendewasakan pola pikir kita. Setuju saya, itu yang terpenting. Maka untuk mendewasakan itu niatnya, nawaitunya gitu ya. Bismillah kalau orang Jawa niat ingsun nuntut ilmu kangge masa depan. Nah, masa depan itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan duniawi semata, tetapi adalah hidup yang aman, nyaman, tentrem, kebahagiaan gitu ya, happiness yang ada dalam diri kita. Maka disitulah nawaitunya. Jadi niat ingsun nuntut ilmu kagem sesuatu yang visi ke depan itu adalah hidup yang tentram, menenangkan dan kebahagiaan. Gitu. Ya, tadi saya setuju sih sama statement Pak Tobi bahwa sebenarnya tempat kuliah ini adalah cara mahasiswa sebenarnya Pak untuk mengubah pola pikirnya. Mungkin kalau misalnya di SMA kan lebih banyak dituntun sama guru ya Pak, tapi begitu di kuliah kan memang kita dipaksa untuk berpikir, dipaksa untuk menganalisis dan critical thinking sehingga memang pola pemikirannya akan lebih terbangun ketika di kampus gitu ya Pak ya. Jadi memang amanah tuh mereka harus tetap selalu datang ke kelas. Berarti kalau misalnya ada mahasiswa yang bolos nih Pak, berarti dia tidak memenuhi amanah gitu ya Pak. Ya, saya kira itu kan mahasiswa bolos, mahasiswa itu pencarian, wajar. Iya, wajar ya Pak ya. Tapi yang terpenting adalah kembali lagi bahwa hakikat sebenarnya menuntut ilmu adalah kewajiban. Dan kewajiban itu adalah setiap manusia tolabul ilmi. Untuk apa? Untuk merubah visi kehidupan kita, cara berpikir kita. Jadi hidup itu sebenarnya adalah pola pikir kita. Kalau kita berpikirnya sempit, tidak ada ruang yang terbuka, itu akan menjadikan kita itu semakin sempit dalam berpikir. Tapi ketika pola pikir kita terbuka, setelah lulus kita mau ngapain? Kalau misalnya orang yang cerdas dengan pikiran yang terbuka, dia tidak terpaku menjadi CPNS, tapi dia akan berusaha, akan berjuang, akan bekerja keras, dan tentunya adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, itu maka kembali lagi, maka niatnya kemudian itu sebagai bentuk amanah, dan sekali lagi maknai itu sebagai ibadah. Maka bismillah nawaitunya adalah ibadah, sehingga kita dalam bekerja apapun itu adalah niatnya memang ibadah, sehingga kita tenang dalam hal apapun. Misalnya jangankan misalnya ada kritikan dan lain sebagainya, ya itu adalah biasa itu ya, tetapi yang kemudian harus kita renungkan ini adalah bagian dari ibadah. Memang ibadah itu kadang ya sulit gitu ya, kadang ada sesuatu tantangan, ada sesuatu halangan yang tentunya harus kita hadapi. Memang hidup itu nggak mudah gitu, perlu proses gitu. Perlu proses. Ya, semuanya memang menjadi campur aduk dan tentunya harus kita nikmati gitu. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu niatnya ibadah, justru malah banyak
opportunity yang Iya, datang ya itu, Pak ya iya, biasanya. jelas. Ya. Itu. Oke, karena tadi kita sudah mulai ngebahas tentang mahasiswa dan lulusan tadi sedikit kebahas ya Pak ya. Sebenarnya menurut Pak Tobirin tuh sebagai wakil dekan akademik ya Pak, kampus yang ideal itu tuh sebenarnya kampus yang menciptakan lulusan atau mahasiswa yang pintarkah, atau sebenarnya lebih ke pembentukan karakternya Pak yang dicari? Ya, saya kira yang pertama dalam CPL ya, capaian pembelajaran maupun capaian lulusan itu yang dominan kan tidak hanya skill ya. Skill itu kan untuk nomor sekian. Tapi yang paling itu adalah karakter, sikap, etika, attitude gitu ya. Itu menjadi penting di dalam satu capaian lulusan atau capaian pembelajaran. Nah, kenapa ini penting? Karena membentuk karakter itu sulit. Skill itu mudah, dalam 5-10 bulan misalnya bisa kita dapatkan. Tetapi untuk membentuk karakter, membentuk attitude yang kemudian memiliki daya juang, etika moral yang tinggi, itu adalah sulit gitu ya. Maka kemudian yang harus dibangun adalah dalam perguruan tinggi ya attitude, moral, daya juang. Misalnya kalau Sudirman ya semangat daya juang dari Pak Dirman pantang nyerah ya. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab institusi, saya kira kurikulum juga harus up to date. Artinya selain tujuan attitude, etika moral, juga kurikulum itu harus up to date dengan kebutuhan masa kini. Oleh karena itu jangan mengesampingkan itu. Ya, maka kurikulum itu saya kira dibuat, disusun itu harus berdasarkan kepada kemampuan untuk melihat masa kini dan masa akan datang, sehingga kemudian alumninya itu tidak ketinggalan gitu ya. Dan tentunya ketika lulus akan ada respon dari pasar gitu ya. Saya kira akan positif itu karena kurikulumnya itu kekinian dan up to date itu. Jadi oleh karena itu kenapa kurikulum itu setiap 5 tahun itu harus dirubah. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu sudah ketinggalan, tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi emang nyawanya sebenarnya ada di kurikulum ya, salah satunya ya. Karena salah satunya. Dunia ini kan sangat dinamis dan cepat banget nih Pak perubahannya nih. Jadi memang kita sebagai dosen juga harus cepat mengikuti perkembangan zaman, dan mungkin kalau dalam konteks pemberian skill juga harus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pasar dan juga dunia saat ini gitu ya Pak ya. Oke, ini ngomongin tentang alumni nih Pak, karena kan cukup lama ya Pak di Tracer berhubungan dengan alumni-alumni. Nah, kalau menurut Pak Tobirin nih, semisal ketemu dengan lulusan FISIP 5 tahun lagi, karakter apa atau kriteria apa dari alumni itu yang ingin Bapak temui? Ya, satu, sekarang itu banyak orang pinter tetapi tidak bisa berkolaborasi. Jadi salah satu yang harus kita lakukan masa depan, saya kira siapapun orangnya yang hebat itu harus berkolaborasi, gitu ya. Artinya bisa bekerja sama, kemudian bisa membangun relasi, tentunya komunikasi yang efektif, mampu menjadikan dia itu sebagai rekan yang saling mendukung dan bahu-membahu untuk mencapai sukses bersama. Dan yang kedua itu adalah etika, attitude ya. Itu saya kira itu menjadi nomor satu, kejujuran, semangat daya juangnya, empati, itu menjadi nilai-nilai yang terus diperjuangkan, terus ditanamkan dalam perkuliahan, menjadi keteladanan. Sekarang ini kita kadang hanya menjudge Gen Z itu generasi yang lemah dan lain sebagainya. Kita jangan sampai seperti itu, karena justru kita harus menyampaikan, mendidik dengan cara apa, dengan cara yang berbeda. Mungkin saya yang hampir 50-an, cara belajar, cara mengajarkannya mungkin kepapahan banget gitu ya. Itu kita juga harus belajar bagaimana Gen Z untuk bisa sampai pada audien yang rata-rata Gen Z itu. Nah, disitulah kemudian 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, saya kira nilai value yang dibangun, kolaborasi, empati, kemudian tentunya adalah morality yang tentunya harus dikedepankan. Saya kira itu, Mbak. Oke, tapi tadi menarik sih Pak, pendekatan kita kepada Gen Z itu kan cukup menjadi bahasan juga ya Pak, karena memang
setiap generasi punya ciri khasnya masing-masing dan kita harus ngikutin juga. Ini agak out of topic, tadi udah ngomongin alumni, kita balik lagi ke mahasiswa kita. Memang sebenarnya kalau di kelas itu bukan mahasiswanya aja yang belajar, tapi kita berdua sebagai dosen juga ikut belajar ya Pak ya, menjadi salah satu proses untuk sama-sama enak, nyaman ketika proses belajar mengajar. Ini pertanyaan penutup Pak, misalnya nih ada mahasiswa FISIP yang mendengarkan podcast ini, kira-kira satu pesan apa yang Pak Tobirin ingin sampaikan ke mahasiswa FISIP? Ya, saya kira jadilah mahasiswa yang berbeda dari segi attitude, punya daya juang, punya empati, dan tentunya adalah terus bekerja keras, karena sukses itu bukan instan tetapi adalah penuh perjuangan dan butuh proses. Selamat berjuang mahasiswa FISIP, semoga sukses untuk kedepannya. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Tobirin, seru banget pembahasan pada hari ini. Kita ngomongin tentang amanah, kemudian membahas tentang keilmuan yang ternyata kalau ilmu aja tanpa iman itu justru bisa jadi mencelakai diri kita sendiri, sehingga memang ilmu dan iman itu harus berjalan dengan baik agar proses pendalaman kita terhadap ilmu bisa kita terima dengan bijak dan tidak mencelakai keimanan kita gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berapa menit?